Santapan Harian Jumat 4 Maret 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-25, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun kita akan membacanya di ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami datang kepadamu ya Kristus. Di saat ini kami rindu mendengarkan sabdamu. Di saat ini kami berteduh bersamamu ya Kristus. Dalam namamu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Yeremia 25 ayat 8-14. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan. Menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu, oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar, dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Sahabat Santapan Harian, Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Tetapi bukan berarti kesabaran Allah dapat diremehkan. Hati-hati ketika kesabaran Allah sudah habis dan murka Allah datang. Allah tidak akan membiarkan umat untuk terus berkancah dalam dosa tanpa ditegur. Karena itu, Allah memanggil dan mengutus para nabinya untuk menegur umatnya. Yeremia adalah salah satunya. Hanya jika mereka bertobat, mereka dapat tetap tinggal di Kanaan. Namun, umat tidak mendengarkan teguran Tuhan, malah menimbulkan sakit hati Tuhan dengan terus menyembah berhala. Karena itu, Tuhan akan mengirimkan Babel untuk menghancurkan Yehuda dan membuatnya menjadi reruntuhan dan tanah tandus.
Allah yang panjang sabar terus memberikan kesempatan kepada umat untuk bertobat. Sayangnya, umat memandang remeh kesempatan itu dengan menganggapnya sebagai kesempatan untuk terus berbuat dosa. Mereka sering tidak sadar bahwa pintu pertobatan tidak selalu Tuhan berikan. Jika sudah demikian, maka hukuman yang Tuhan akan berikan merupakan hukuman yang besar dan mengerikan. Hal yang sama juga Tuhan lakukan kepada kedua anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, yang tidak lagi dapat mendengar teguran ayah mereka karena Tuhan hendak mematikan mereka. Ingatlah bahwa Allah kita bukanlah hanya Allah yang panjang sabar, tetapi juga Allah yang kudus dan adil. Kita adalah orang Kristen, namun kita sering sekali juga berpikir bahwa kita hidup dalam zaman anugerah, maka Allah tidak mungkin menghukum kita. Hal ini membuat kita gampang sekali berulang-ulang berbuat dosa. Padahal sesungguhnya semakin besar anugerah yang Tuhan berikan, maka semakin besar hukuman yang akan Tuhan jatuhkan jika kita terus berkancah di dalam dosa. Jangan meremehkan panjang sabar dan anugerah Allah yang masih terus diberikannya kepada kita. Jika kita tidak bertobat, hati-hati dengan hukuman berat yang mungkin sedang menanti kita. Mari cepat bertobat sebelum Tuhan memberikan hukuman berat kepada kita. Mari kita berdoa. Kristus, Kaulah andalan kami, sumber hidup kami. Kau pulihkan yang sendu, buta, sakit dan juga lemah. Dikau suci dan benar, dan kami bercela. Walau kami cemar, namun Engkau penuh anugerah. Perkenankanlah kami untuk senantiasa hidup di dalam anugerah-Mu, ya Kristus. Di dalam anugerah kasih-Mu, Kristus Yesus, kami bersandar. Amin.